95,7 WKFM, Radio Informatif dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wika Muda. Bareng saya Ferry Prasetya di program Wika Bicara. Untuk edisi hari ini, hari Jumat, bersama dengan teman-teman Perumda Mojopahit. Ada Mas Asa. Selamat pagi Mas Asa. Ada juga Mas Willy. Selamat pagi Mas Willy. Selamat pagi Mas Ferry. Oke, kita ngomongin soal program-program di Perumda Mojopahit. Akhir tahun katanya banyak sekali program yang diberikan kepada masyarakat, termasuk untuk Anda sebagai pelanggan setia Perumda Mojopahit yang punya tunggakan, katanya dibebaskan atau dilunaskan. Seperti apa sih sebenarnya sistemnya atau teknisnya, Mas? Iya, jadi ada keputusan dari direktur mulai tanggal 16 Desember 2021 bagi pelanggan-pelanggan yang mungkin ada tunggakan-tunggakan. Biasanya kan itu kalau misalkan lebih dari 2 bulan 3 bulan kan kita ada muncul biaya buka kembali 100.000, terus kalau lebih dari 3 bulan itu harus pasang baru. Nah itu nggak perlu ada biaya untuk buka kembali dan pasang baru. Hanya melunasi tunggakan saja bisa langsung dipasang. Jadi kita bebaskan biaya buka kembali dan pasang barunya. Estimasinya 3 bulan atau di atas itu masih bisa? Maksudnya estimasi untuk dendanya? Bisa. Jadi kalau kita kan kalau misalkan 2 bulan itu nunggak itu kan kita masuknya biaya buka kembali itu ada biayanya 100.000. Betul. Plus tunggakannya kan. Yeah. Terus kalau misalkan lebih dari 3 bulan kita harus melunasi tunggakan plus biaya pasang baru. Nah itu kita bebaskan untuk biaya pasang barunya dan buka kembalinya. Hanya melunasi tunggakan aja langsung dipasang kembali. Itu sampai akhir tahun ini Mas. Tanggal 31. Betul. Ini dalam rangka apa sebenarnya? Sebetulnya juga apa ya? Mungkin program akhir tahun sih Mas. Program akhir tahun. Betul. Ya? Terus juga kita juga masih melanjutkan program yang bulan-bulan sebelumnya yaitu diskon untuk pasang baru. Jadi yang diskon lagi? Dulu normalnya berapa Mas? Gimana? Normalnya berapa kalau pasang? Normalnya kita 1.400.000 sekian gitu Mas. Kita diskon jadi 751, lalu karena ada program tadi kita diskon lagi jatuhnya jadi 360-500. Oke. Itu ketika pelanggan mendaftarkan sebagai pelanggan baru di Perumda, bayar 300 sekian tadi yang dibilang Mas Willy, dapatnya apa? Dapatnya langsung nyala atau langsung nyala Mas. Jadi gini, 360-500 itu adalah biaya standar. Jadi biaya standar dengan mendapatkan pipa 5 meter. Selama nggak ada penambahan pipa, terus misalkan nggak ada kayak crossing jalan gitu kan, itu ya sudah standar 360. Kalau misalnya belum ada salurannya berarti harus pasang sendiri atau harus memberikan pipa lebih? Penambahan pipa sih. Penambahan pipa ya? Selama memang misalkan kayak di perumahan atau di desa itu memang sudah ada jaringan pipa PDAM-nya, namun kendalanya di depan rumah belum ada salurannya nih, belum terlewati pipa. Nah mungkin nanti kan ada petugas survei yang ngecek pipa yang terdekat dari lokasi yang mau dipasang tuh mana sih, kira-kira jaraknya berapa, ada penambahan pipa berapa. Nah itu mungkin penambahan pipanya itu yang menjadi tambahan untuk biayanya. Oke. Kita sabar dulu, saya pengen mengundang Wika Muda yang pengen bergabung dengan saya, boleh di 082234000742. Silakan langsung bisa WA grup. Nanti pertanyaan apa bersama dengan Mas Asa dan Mas Willy dari Perumda Mojopahit. Dan untuk yang pengen secara visual langsung nanti saya coba cek ya di Wika TV. Nah, ada linknya, nanti saya coba cek apakah ada yang berkomentar untuk bertanya langsung dengan Mas Asa atau Mas Willy. Tapi begini, Mas Willy, untuk saat ini berapa sih jumlah pelanggan yang sudah tercover di Perumda Mojopahit? Untuk sampai saat ini sudah 30.400 sekian pelanggan kita. 30.000 ya? Siap. Oke. Saya pernah ketemu dengan Pak Kepala Perumda begitu ya? Pak Fayakun langsung. Siap. Dan waktu itu juga beliau juga bilang bahwa air Perumda ini bisa langsung diminum. Betul. Betul ya? Betul. Ya. Sekarang kalau misalnya tentu pilihannya sumur bor di rumah, apakah lebih baik dengan PDAM begitu ya? Siap. Jawabannya pasti PDAM, betul. PDAM. Karena lebih sehat begitu ya. Betul. Bisa langsung dinikmati. Tapi begini, ketika orang hijrah dari sumur bor ke Perumdam. Mereka harus ke Mojosari atau cukup telepon atau bagaimana? Gini, kalau sekarang kan juga sudah eranya media sosial Mas ya. Kita selain harus datang ke kantor langsung, kita juga bisa lewat sosial media, ada di WA, kita bisa menghubungi di WA, bisa juga langsung telepon, atau mungkin bisa langsung DM juga di Instagram, nanti bisa kita bantu. Boleh disebutkan Instagramnya?
Instagramnya apa? @perumdam Mojokerto. Perumdam Mojokerto ya. Kalau untuk Facebooknya @perumdam Mojopahit. Perumdam Mojopahit. Untuk FB-nya. FB-nya betul. Oke. 30.000 lebih untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Mojokerto. Baik. Ini cukup luar biasa begitu ya, cukup banyak sekali. Tapi ada nggak sih beberapa daerah atau wilayah yang belum tercover, Mas Willy? Kalau untuk Mojokerto kita masih ada beberapa wilayah yang memang masih belum masuk jaringan Perumdam ya. Walaupun nanti kemungkinan tahun depan kita memang ada program rencana untuk pengembangan wilayah. Seperti wilayah di Puri, di wilayah Suko itu kan juga masih ada beberapa wilayah yang memang belum ada jaringan Perumdamnya. Rencana sih tahun depan insya Allah kita mau pengembangan jaringan untuk wilayah sana. Iya. Kalau kita melihat dari teman-teman Perumdam ini, saya kalau ketika melihat statusnya luar biasa. Ketika ada kebocoran, ketika ada hambatan, dan ini demi layanan kepada pelanggan setiap Perumdam gitu ya. Mas, ini memang ada setiap berapa bulan sekali ada permajaan pipa begitu, atau ini sering tersumbat ini, atau kendalanya apa sih kok sampai segitunya, nggak mau hujan, nggak panas, terjun langsung gitu? Sebetulnya kalau kayak regenerasi pipa itu sebetulnya kita memang ada. Cuma biasanya kita juga nunggu juga kalau misalkan memang ada trouble, ada kendala, kita memang bagian teknik itu siap 24 jam. Cuma memang juga terkadang juga kita harus berhadapan dengan cuaca juga sih Mas. Iya. Tapi walaupun kalau memang masih memungkinkan, kalau misalkan ada hujan pun, kalau misalnya masih oke untuk tindak lanjut sama petugasnya. Cuma memang terkadang kita juga harus menyampaikan permohonan maaf juga ke pelanggan, karena juga terkadang perbaikan tuh nggak bisa membutuhkan waktu yang singkat, tapi juga waktu yang panjang. Akhirnya kendalanya pelanggan juga betul proses seperti itu. Saya sering kolaborasi dengan Mas Willy, Mas Asa terkait dengan beberapa hambatan. Biasanya di-share sama kita dan kita coba untuk share kepada Anda sebagai pelanggan setiap Perumdam. Tapi begini, seperti instansi yang lain begitu ya, pasti ada jatuh temponya. Nah, ini kan dari keterlambatan ini kita nggak kepingin gitu ya. Siap. Sebenarnya tanggal berapa sih, Mas Willy? Kita normalnya setiap bulan itu untuk tagihan tuh sampai tanggal 15, Mas. Tanggal 15, di atas tanggal 15, tanggal 15 kita muncul denda. Oke. Dendanya itu hitungannya seperti apa, Mas Willy, kalau boleh tahu? Boleh di-share? 15%, iya. 15. Per hari? Bukan, dari langsung tagihan. Oh, langsung muncul begitu nanti ya? 15% ya. Rata-rata berapa, Mas, kalau boleh tahu? Rumah tangga misalnya? Rumah tangga itu biasanya gitu. Normalnya kalau rumah tangga buat mandi, minum, cuci, masak gitu biasanya kan pemakaiannya sekitar dalam sebulan 20 sampai 30 meter kubik itu normal sih, Mas. Nanti kalau misalkan rumah tangga 3 habisnya ya sekitar nggak sampai 100 lah, paling mentok sekitar 100 itu kalau penggunaannya banyak. Seperti itu. Saya juga pengen tahu bagaimana caranya untuk bisa mengcombine ketika pelanggan mendapatkan keluhan atau Mas ini airnya kecil, Mas ini keruh, teleponnya kemana? Bisa langsung menghubungi ke call center, Mas. Kalau misalkan mau WA atau telepon bisa ke 0812 8231 0812 8231 2221 221. Duanya 3 kali. Duanya 3 kali, Ini estimasinya secepat mungkin. Kita upayakan secepat mungkin, Mas. Cuma tetap nanti kita sampaikan barangkali kalau memang ada kendala apa yang di lapangan yang memang membutuhkan waktu yang lebih lama, tetap kita sampaikan. Ini by WA aja atau boleh telepon? Bisa telepon, bisa WA, atau juga ke nomor telepon kantor. Bisa di 0321 594 506. Iya, ini yang saya sempat bikin iklan ya. Oke, ya keluhan-keluhannya banyak. Ini saya coba menyapa teman-teman yang sudah masuk begitu ya. Terima kasih. Saya coba menyapa untuk WA di 0822 3400 742. Ada Mas Agus. Selamat pagi, Mas Agus di Bika Bicara. Ini menanyakan, Mas, kalau misalnya ini ada keluhan setiap sore airnya tidak selancar ketika pagi dan siang. Alasannya apa? Mas Willy mungkin bisa menjawab. Biasanya gini. Memang ada di beberapa wilayah itu yang kalau saat-saat jam-jam sibuk pemakaian tinggi itu memang
ada masalah untuk airnya kecil. Jadi kayak misalkan pagi gitu waktu jam-jam pemakaian tinggi itu memang ya ada efeknya yang pelanggan-pelanggan tuh sebagian wilayahnya airnya kecil. Cuma nanti akan ketika misalkan di atas jam 9 atau jam 10 itu ketika pemakaian mulai turun baru akhirnya deras lagi. Cuma bisa normal lagi ya. Iya, cuma tetap biasanya kita tetap sampaikan ke bagian teknik ya nantinya, ke bagian distribusi, ke bagian produksi untuk menindaklanjuti kendala pelanggan yang seperti itu. Oke, Mas Willy, perlu ada tandon nggak sih kira-kira kalau misalnya kita sudah berkontribusi dengan program Majapahit, kita perlu ada tandon nggak di rumah? Sebetulnya sih dibilang perlu sih Mas. Ya kita gini, kalau misalkan ada perbaikan yang membutuhkan waktu yang lumayan lama, paling tidak kan pelanggan juga punya cadangan nih, seperti itu. Jadi ya alangkah baiknya kalau misalkan juga punya tandon juga seperti itu. Saya ketemu kembali dengan Wika Muda yang ada di Candi Watu Pacet ada Kolil. Air PDAM saya kok keluarnya banyak anginnya daripada airnya. Sudah bolak-balik lapor tapi belum ada respon. Siap. Harusnya seperti apa? Candi Watu Pacet. Oke. Untuk Pacet itu sebetulnya kalau misalkan ada perbaikan, sana ini kalau misalkan ada perbaikan yang di sumber Mas, itu memang kendalanya beberapa wilayah yang mungkin nggak terlalu di atas ya. Posisinya kan kalau sana kan memang dari segi saya boleh garis bawahi di Pacet sumbernya di mana kalau boleh tahu? Sumber Pacet itu ada di daerah Coban Pelangi, itu memang di atas Mas, di hutan sana ada Coban Pelangi, ada Wonoploso, terus ada juga yang di dekatnya Pondok Amanatul Ummah itu Sumber Jubel, masih ada beberapa sih, Coban Bendungan. Oke, sana. Yang aliran jurusan ke Candi Watu Pacet ini estimasinya lewat sumber mana kalau boleh tahu? Untuk Candi Watu Pacet itu kalau nggak salah sih Coban Pelangi sih Mas. Coban Pelangi ya? Jadi kalau memang ada kendala itu, ya itu kalau ada problem pipa putus atau apa, akhirnya dampaknya pipa kan sempat kosong dulu nih, akhirnya ya keluar angin dulu. Cuma nggak apa-apa Mas. Tadi Mas siapa? Kolil. Mas Kolil nanti tetap untuk wilayah Candi Watu bisa saya sampaikan ke bagian teknik, biar nanti disikapi bagaimana nanti tindak lanjutnya nanti kita sampaikan ke bagian teknik. Siap. Oke. Ini WA kembali Mas Kolil, terima kasih yang respect dengan kita. Ini tetangga saya PDAM normal, tapi yang kondisi kayak gitu cuman di rumah saya aja setiap hari lagi. Terima kasih. Mungkin Kolil nanti atau Mas Kolil bisa memberikan alamat lengkap begitu supaya bisa dicek sama teman-teman Perudam. Boleh Mas Willy? Boleh, atau bisa nanti juga nyampaikan nomor sambungannya aja berapa, nanti biar saya sampaikan ke petugas teknik untuk biar ditindaklanjuti. Itu setiap rumah ada nomor akunnya ya? Nomor apa? ID pelanggan. ID pelanggan ya. Siap. Itu bisa terdeteksi kalau misalnya ini benar-benar terjadi. Paling tidak nanti kan kita bisa sampaikan ke petugasnya dengan nomor ID kan nanti petugas juga bisa melacak titik koordinat GPS-nya, lokasinya di mana. Jadi langsung bisa tindak lanjuti ke lokasi. Jadi bisa dicek langsung sama petugasnya. Oke, kepada Mas Kholil yang ada di Candi Watu, Anda bisa menunggu konfirmasi dari teman-teman atau petugas yang akan ke sana dengan cara Anda bisa mengirimkan by WA begitu ya. Siap. Untuk nomor ID pelanggannya supaya nanti bisa tercover sama teman-teman Perudam Majapahit. Dan saya pengen tahu nih Mas Willy. Siap. Kalau kita ngomongin soal pasang baru begitu ya, apakah ini hanya untuk per orang atau beberapa orang? Misalnya saya pengen mandiri nih, gabungan sama teman-teman karena kebetulan nggak ada sambungan begitu Mas Willy. Ini bayarnya sama atau tetap nanti ada harus 30 orang, harus 10 orang, harus 20 orang gitu? Oh gitu, jadi gini, untuk pasang baru tuh kita memang bisa kolektif. Kolektif tuh kayak misalkan perumahan baru gitu kan, kolektif mas sistemnya langsung berapa gitu ya. Terus juga mandiri atau perorangan. Ya bisa aja, mau perorangan bisa, mau kolektif juga bisa. Cuma nanti kalau misalkan kayak perumahan baru, itu nanti kan biasanya lewat developer dulu mas ya. Jadi memang harus ada ada prosedurnya sendiri. Jadi apalagi kalau perumahan baru itu kan biasanya jaringan di perumahannya kan memang belum ada tuh. Kita mulai dari nol, kita pasang pipa-pipa jaringan untuk di perumahan. Terus nanti juga ada berapa calon pelanggan, berapa perumahan. Itu memang nanti ada prosedurnya untuk perumahan. Developer mengajukan permohonan pasang baru. Jadi nanti ada hitung-hitungannya sendiri lah. Seperti itu. Tapi bisa ya? Bisa, selama memang wilayah tersebut memang ada jaringan pipa PDAM-nya sebelumnya, nggak jauh lah seperti itu. Tapi Mas Willy, apakah ada jeda misalnya
seperti yang Mas Wil bilang, ada 3 sumber di Pacet begitu ya. Siap. Apakah ada pelanggan yang malah naik begitu? Misalnya dari yang harusnya air itu mengalir dari atas ke bawah begitu. Gravitasi kan sistemnya. Gravitasi, ya. Nah, kita percaya itu. Tapi ada nggak sih pelanggan yang malah susah karena memang seperti yang di villa-villa misalnya itu harus naik begitu loh airnya. Agak susah nggak kira-kira? Mungkin ada sebagian sih Mas wilayah yang mungkin malah justru yang nggak di atas banget sih Mas. Cuma yang mungkin agak turun ke bawah, misalkan kayak di daerah Kutorejo itu ada di wilayah wilayah Jiu. Itu kan memang ya dia posisinya kan gitu ya? agak atas. Cuma posisinya kan dia udah di bawah nih. Jadi terkadang kalau ada kendalanya di sini ya kadang airnya keluar angin, kadang nggak mengalir, dan itu biasanya petugas akan melakukan penyetelan Mas. Jadi membuang anginnya dulu, mengosongkan pipanya dari angin-angin, baru nanti air bisa lancar kembali. Kan biasanya kalau ada problem kayak di Pacet di Sumber tuh ada pipa putus, ada perbaikan. Biasanya kan karena pipa sebelumnya kosong, itu kan ada angin nih. Itu memang nanti petugasnya akan nyetelin lagi valve-valve-nya, akan dibuang angin-anginnya, seperti itu sih. Untuk air bisa normal kembali. Kita nggak tahu ya. Saya pernah melakukan penglihatan dengan mata kepala sendiri begitu. Siap. Di daerah Pacet waktu pulang dulu, itu pipanya biru warnanya kalau nggak salah. Siap. Itu keluar airnya dan itu kenceng banget. Siap. Saya sudah lapor waktu itu sama Pak Soleh. Yep. Kejadian-kejadian itu sering sekali saya lihat. Itu sebenarnya aus di klepnya atau seperti apa Mas? Muncrat gitu loh. Gede banget. Permasalahan kalau pipa-pipa, kalau itu kan yang warna biru seperti Mas Ferry sebutin tadi, itu kan namanya yang pipa HDPE ya, yang pipa PE. Itu pipa biasanya sih kalau yang kelihatan di jalan itu pipa yang ukuran setengah, yang biasanya langsung ke pelanggan. Permasalahan macam-macam Mas. Kadang ada memang yang kalau butuh pipanya itu panjang, nggak cukup 5 meter. Di situ kan ada apa ya namanya ya, istilahnya kayak watermore, shock yang buat nyambung itu, nyambung pipa lah. Terkadang karena tekanan tinggi, tekanan kencang, itu terkadang mungkin ya bisa aus, bisa lepas. Bisa juga kendalanya karena ya efek dari orang-orang sekitar yang mungkin melakukan apa ya, gali-gali atau perbaikan apa, gali tanah, pasang apa, balio kadang-kadang itu juga akhirnya kena pipanya kita, pecah, bocor, akhirnya ya udah seperti itu sih kendalanya. Macam-macam sih Mas. Oke. Sebenarnya saya sih mendatangkan 2 narasumber. Siap. Mas Willy, Mas Asa dari Perumda, dan juga teman-teman owner dari villa. Pertanyaan saya gini, di villa-villa semuanya pakai Perumda nggak? Nggak kan ya? Nggak semuanya sih Mas. Nggak semuanya. Alasannya kenapa sih Mas Willy kalau boleh tahu? Sebetulnya gini, kalau biasa aja, jangan terlalu serius biasanya. Gimana? Harusnya sih idealnya, karena kita ada dari kabupaten ini kan sendiri kan kita sudah ada apa namanya Perumda Mojopahit ya, yang menyediakan layanan air bersih. Betul. Cuma di sisi lain kita juga ada untuk desa-desa itu kan seperti Hipam, Westlake dan lain sebagainya, yang sebetulnya sih kalau secara hitung-hitungan, kalau Perumdam sendiri kan kita juga memikirkan apa ya, sumber daya airnya sendiri kita ngatur. Kalau makanya kita kasih harga itu supaya juga pelanggan itu juga menggunakan air yang dengan sia-sia, ada hitung-hitungannya. Jadi tarifnya kan kita kan dari 1 sampai 10 udah beda. 11 sampai 20 tarifnya semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi? Itu supaya pelanggan juga menggunakan air juga efisien mungkin sih. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang maaf juga untuk teman-teman yang seperti Hipam, Westlake itu kan nggak ada hitungan seperti itu. Jadi mereka biasanya pokoknya per bulan bayar sekian, entah penggunaanmu seperti apa, ya sudah. Nah, itu kan akhirnya juga jadi kendala apa namanya? Ya, mungkin karena air ini kan juga bisa habis juga sih Mas. Ada jumlahnya juga kan. Jadi seperti ini, villa-villa mungkin sebagian juga masih menggunakan Hipam, Westlake seperti itu sih. Mas, ini kan yang kita tahu ya, saya statusnya Mas Willy, Mas Asa, Pak Soleh juga saya tahu. Ketika hujan cukup deras, ini juga sangat mengganggu. Apakah sudah diantisipasi di beberapa sumber supaya airnya nggak keruh misalnya, atau tidak terjadi kebocoran pipa karena tertimpa pohon tumbang misalnya? Sudah ada antisipasi di sana? Selalu Mas, kita selalu inovasi ya. Yang pertama seperti yang mungkin pernah kita sampaikan sebelum-sebelumnya, kalau kayak yang di Sumber itu karena wilayah yang sering sekali longsor, pipa kita akhirnya juga
putus itu kan sebelumnya kita pakai pipa yang PVC walaupun yang memang kualitasnya bagus, tapi kalau longsor kan juga pastinya putus juga. Sebagian besar sudah kita ganti dengan pipa HDPE yang lebih kuat. Jadi kalau longsor pun dia nggak putus sih, mungkin cuma lepas gitu geser aja. Selain itu juga di tahun ini kita juga ada itu Mas. Jadi pipa-pipa itu kita beli kayak seling. Jadi kita talikan, kita beli tahanan cor dan lain sebagainya untuk ya biar lebih kuat. Sudah dilakukan itu Mas Willy? Sudah dilakukan walaupun belum semuanya Mas. Walaupun belum semuanya, sebagian pipa sudah kita upayakan seperti itu. Tujuannya juga apa? Biar gak ada sampai laporan air nggak mengalir seperti itu. Karena kalau di Pacet sendiri, kalau perbaikan itu juga butuhkan waktu yang lama. Belum terkendala cuaca juga. Akhirnya resikonya seperti makanya itu. Ini kan musim penghujan nih Mas. Siap. Willy. Makanya cara monitoringnya bagaimana, terus juga tadi sudah dijelaskan Mas Willy bahwa sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi. Siap. Supaya pelanggan juga merasa nyaman. Nyaman, baik. Ya. Oke, tapi begini, kemarin-kemarin yang banyak tercover keluhan-keluhan dari pelanggan itu semacam apa Mas? Banyak apa? Masalah apa sebenarnya? Kalau yang paling banyak sih otomatis air nggak mengalir sih Mas, itu pasti. Laporan air nggak mengalir itu masih cukup banyak memang. Cuma memang di setiap wilayah kan problemnya itu juga nggak sama, beda-beda kan. Ada yang memang pengaruh dari seperti ini. Untuk seperti di wilayah Mojosari kan beberapa bulan terakhir ini kan memang ada program dari gas. Itu kan juga lumayan banyak penggalian. Akhirnya gitu. Itu memang juga beberapa titik kena pipanya kita. Jadi karena jadi kena akhirnya ya kita selalu komunikasi dengan pihak terkait. Kalau misalkan memang saat gali kena pipanya kita segera laporan dan kita segera perbaiki. Cuma kan karena banyaknya titik-titik galian, itu juga akhirnya juga jadi kendala juga. Akhirnya kadang pelanggan keruh laporannya atau bahkan nggak mengalir dan lain sebagainya. Terus belum ini seperti di Mojosari juga ada dari PU mungkin ya, itu ugeter Mas. Jadi selokan pelebaran untuk di Jalan Pemuda itu. Nah itu kan juga beberapa titik normalisasi itu juga kena pipanya kita. Jadi ya kita selalu koordinasi sama pihak terkait untuk kalau misalkan memang pipanya kita ada yang bocor dan lain sebagainya langsung kita sikapi. Seperti itu. Saya setuju dan saya selalu berkomunikasi dengan Mas Asa, Mas Willy ya, apalagi Pak Fayakun juga begitu ya. Siap. Tapi begini, ketika keluhan itu datang kepada pelanggan begitu ya, tadi disampaikan biasanya airnya nggak mengalir. Terus biasanya yang kita sharekan dari Perumdam ya. Perumdam. Ada perbaikan pipa, nanti kita estimasi atau kita perkirakan 1 jam. Tapi kan namanya proses ya. Siap. Ya, kita pengen tahu nih sebenarnya. Saya yakin bahwa Perumdam memberikan terbaik buat pelanggannya. Siap. Tapi kita pengen tahu petugas berapa orang sih yang diterjunkan untuk bisa memonitoring galian-galian terus kebocoran-kebocoran. Ada berapa setiap harinya? Kalau gini Mas, kalau kita sekarang itu sudah bagi lagi ada 3 cabang jadi Perumda Mojopahit itu. Sebelumnya kita hanya bagian tiap divisi aja. Misalkan ada kebocoran itu ranahnya UPT. Kalau misalkan air nggak mengalir, air kecil itu ranahnya distribusi. Kalau keruh nanti biasanya ranahnya produksi. Nah sekarang kita sudah bagi cabang-cabang. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Cabang 1 itu di wilayah Pacet dan sekitarnya. Cabang 2 itu Kutorejo. Cabang 3 itu meliputi Suko dan wilayah utara sungai. Jadi di tiap bagian itu sudah ada personel-personelnya. Kalaupun itu nanti misalkan perbaikannya itu ternyata pipa besar dan tim dari setiap unit itu ternyata kurang, tim dari unit lain pun siap untuk membantu. Jadi gitu. Unit 1 misalkan ada perbaikan, ternyata personel kurang, dari unit 2, unit 3 siap membantu. Jadi seperti itu sih Mas. Jadi selalu ya untuk melakukan koordinasi. Selalu, tapi juga itu seperti yang Mas Ferry sampaikan, juga tetap dari Perumdam juga ingin menyampaikan sih ke pelanggan permohonan maaf. Kayak misalkan kita sounding, kita share perbaikan estimasi misalkan dari jam berapa sampai jam berapa, ternyata di lapangan faktanya berbeda. Ada permasalahan baru, ada apa yang akhirnya perbaikan itu molor. Akhirnya kan pelanggan juga ya kita maklumi kalau
pelanggan akhirnya jadi banyak komplain dan lain Tapi sebagainya. saya dengar kemarin Mas Willy bahwa memang sudah ada peremajaan pipa, sudah diganti yang lebih baik Siap. daripada yang dulu waktu Daripada awal-awal yang dulu. awal kita melakukan MOU begitu ya. Yang Siap. pipanya masih berkarat dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah sudah cukup baik begitu ya Mas ya. Siap, betul. Jadi memang ada beberapa titik jaringan kita yang memang sudah lama, memang ya sudah waktunya ganti, kita ganti seperti itu. Kayak yang kemarin itu kita sempat ada kendala juga. Kebetulan di wilayah Mojosari Mas, itu wilayah Pungging itu hampir 1 mingguan lebih tuh airnya tuh kecil. Nah kita nyari ini apakah ada permasalahan kebocoran atau kebuntuan, itu kita cari sampai 1 minggu, akhirnya ketemu permasalahannya apa, pipa yang ada itu valve namanya, itu valve itu sudah lama Mas, itu tuh sudah berapa puluhan tahun mungkin. Akhirnya ketemu permasalahan di situ, kita angkat valve-nya, kita ganti, akhirnya ya udah air jadi kembali normal lagi. Cuma kan memang itu mencari permasalahan kan kita butuh proses juga nih. Jadi airnya kecil kan ya kita juga bisa memaklumi sih kalau pelanggan laporan komplain airnya kecil kan, cuma mencari permasalahan itu kan kita juga butuh waktu. Apakah ini dampak bocoran, apa dampak buntuan, dan posisi buntuan kan kita juga harus mencari di mana sih tepat titik buntuannya itu. Ada prosesnya. Saya salut loh kepada teman-teman Perumdam karena saudara-saudara kita yang kekurangan air ketika musim kemarau itu juga disupport sama teman-teman begitu ya. Siap. Ada di Ngoro, Di Ngoro, Kunjoro Wesi. Kalau Dawar sudah alhamdulillah sejak ada Perumda Mojopahit masuk ke sana, alhamdulillah untuk kekeringannya sudah beberapa wilayah sudah tercover sih Mas. Tinggal wilayah Ngoro aja, Kunjoro Wesi, Manduro itu yang setiap tahunnya. Kapan sih saudara-saudara kita desain supaya tidak ngeluh lagi air di wilayah Ngoro. Waduh, kalau untuk di wilayah Ngoro kita masih belum tahu sih Mas. Kendalanya apa kalau boleh tahu Mas Willy? Kendalanya itu memang di sana satu wilayahnya yang Medan Mas. Itu yang pertama. Terus di sana juga untuk pencarian titik sumber mata air tuh memang masih belum ditemukan sih Mas. Maksudnya yang memang benar-benar mumpuni cukup untuk wilayah sana. Jadi selama ini ya koordinasi kita sama BPBD, kita berikan bantuan air bersih, kirim tangki selama beberapa bulan. Itu setiap tahun selalu kita ada upaya seperti itu. Iya. Dan itu tanpa MOU ya, ketika saudara-saudara yang membutuhkan langsung yang Perumdam jalan. Siap. Seperti itu. Tapi ada yang lebih keren karena saya dengar-dengar juga mau bikin air mineral yang berkemasan. Saya nggak tahu bocoran seperti apa sih Mas Willy? Katanya seperti itu ya? Ya memang ada upaya rencana seperti itu Mas, wacana. Karena gini, kita tuh punya sumber yang kalau dilapin kualitas airnya itu sangat-sangat bagus. Itu di sumber Jubel. Apa? Seperti Jolotundo. Seperti Jolotundo, bener. Kualitasnya mungkin nomor 2 ya setelah mungkin nomor 2 setelah Jolotundo lah. Tapi sumber Jubel itu mungkin beberapa orang sudah tahu sih kalau kualitasnya di sini. Itu kan peninggalan Belanda Mas. Itu kualitas airnya bagus sekali. Dan itu sebenarnya bisa digunakan Mas Willy? Bisa digunakan. Itu memang jadi sumber kita untuk pelanggan-pelanggan sebagian ya. Terus coba dari hasil lab yang memang kualitasnya itu bagus, kita ada wacana untuk kita jadikan AMDK nantinya. Cuma mungkin tahun depan. Insya Allah seperti itu. Kalau memang nggak ada kendala, prosesnya bisa lancar, izin-izin dan lain sebagainya sudah bisa lancar, Insya Allah tahun depan. Oke. Saya tanpa menyebut merek ya. Apa bedanya di Mojokerto juga banyak air seperti ini? Siap. Dan Perumda Mojopahit segera tahun depan, saya juga berharap semoga saja. Karena saya tahu kualitas airnya begitu ya. Siap. Tapi yang saya pengen tahu lebih detail, Mas, apa bedanya dengan air mineral yang di pasaran, termasuk produksi Mojokerto? Baik. Kalau gini, setahu saya nih, mungkin saya belum tahu detail juga sih soal AMDK ini nanti. Cuma setahu saya yang pernah disampaikan itu, jadi air minum ini, air mineral AMDK ini dalam kemasan ini ada macam-macam jenisnya Mas. Seperti mungkin ada beberapa merek itu yang dia nyebutnya sih air mineral Mas. Ada juga yang mungkin dia nyebutnya air kayak air oksi atau seperti itu. Nah kan air OR dan lain sebagainya itu. Jadi kayak misalkan merek A dan merek B itu terkadang memang harganya beda karena jenis airnya pun juga ternyata berbeda. Nah, kita seperti itu Mas. Untuk yang rencana kita nanti mau produksi itu kita airnya bukan air mineral biasa.
gebrakannya luar biasa. Kita tahu banyak sekali program yang diberikan kemudahan-kemudahan, mulai pasang baru, kemudian orang-orang atau pelanggan yang nunggak ini sudah difasilitasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Harapannya memang ke depan saya pengen ada gebrakan-gebrakan lagi gitu ya. Siap. Oke, tapi begini, di akhir acara ini saya pengen Mas Willy untuk bisa menggarisbawahi tentang talkshow kita hari ini mengenai program atau apapun itulah dari kesimpulan hari ini. Oke, mungkin buat seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto yang memang saat ini masih belum menjadi pelanggan, tapi di wilayahnya sudah ada jaringan PDAM-nya, monggo untuk daftar menjadi pelanggan Perumda Mojopahit Mojokerto dengan program kita yang memang masih berjalan sampai akhir tahun ini. Diskon pasang baru hanya 360-500, sudah bisa menggunakan air Perumda Mojopahit. Yang kedua, yang selama ini sudah menjadi pelanggan Perumda Mojopahit namun ada tunggakan, yang biasanya normalnya sih ada biaya tambahan yaitu 100.000 untuk biaya buka kembali. Lalu kalau nunggaknya sampai lebih lama itu di atas 3 bulan harus pasang baru, ada biaya pasang baru. Saat ini sampai tanggal 29 Mas, tepatnya lebih tanggal 29, kita freekan, kita bebaskan dari biaya buka kembali 100.000 dan biaya pasang baru, hanya cukup melunasi tunggakan, langsung kita pasang kembali. Monggo, jadi manfaatkan kesempatan itu agar tetap setia menjadi pelanggan Perumda Mojopahit. Oke. Saya ucapkan terima kasih Mas Arfan. Siap. Thank you. Terima kasih kembali Mas Ferry. Ya, sukses buat Perumda Mojopahit ke depan, dan apa yang kita harapkan semoga bisa menjadi cita-cita bersama gitu ya. Amin. Saya Ferry Prasetyo pamit di program Bika Bicara. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.